dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Mulai dari saya Yunina Salsabila dan teman saya Yesa Delima, Saya Muhammad Amar Zikra. saya Salva Priani. Tujuan kami berdiri di sini, kami akan mewawancarai orang-orang sekitar nih. Yuk. Halo semuanya, saya Yesa Delima dengan teman saya Yunina Salsabila. Di sini kami bersama narasumber kami. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kakak? Siapa namanya? Baik, perkenalkan saya Muhammad Gunawan. Bersama saya selaku Ketua Himpunan HMKM Ekonomi Peluang periode 2024-2025. Terima kasih Kakak atas perkenalannya. Kami kembalikan kepada teman kami selaku moderator. Kak, boleh diceritain nggak ya? Gimana sih pengalaman kakak selama menjadi ketua HMKM ini? Pengalaman, bukan tentu sekali ya, pengalaman yang sudah saya alami selama menjabat sebagai Ketua HMKM. Karena menurut saya pribadi ya susah capek, pentingnya itu ya memang harus melewati semua kan. Karena maka dari itu yang namanya pengalaman yang pasti adalah rasa tentang mengenai darah lah, amarah lah, atau dan sebagainya itu pasti ada kan. Kemudian juga saya khususnya menjabat sebagai ketua ini ya, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di lingkungan ruang lingkup lingkungan HMKM ini. Kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih kendala-kendala atau konflik selama kakak menjabat menjadi ketua himpunan? Untuk kendala sendiri ya, sebenarnya banyak sekali ya. Kendala sendiri yang terjadi di lingkungan kita ini himpunan HMKM yang mana ini sudah menjadi tradisi kita sebenarnya menjadi ya, dari awal ini juga sudah banyak sekali masalah-masalah seperti ini. Tapi di sini hanya saja beberapa saja yang akan saya jelaskan. Untuk masalah yang paling besar itu ya mungkin dari daerah, paling juga kendalanya ya, karena banyak sekali perselisihan baik itu secara nasional maupun internal maupun eksternal, banyak sekali. Apalagi dalam kegiatan-kegiatan besar seperti yang akan kita lalui ini itu ada masalahnya itu banyak sekali problem atau masalah yang terjadi pada anggota-anggota himpunan ini, khususnya yang Papua dan itu kurang lebih agak sulit lah untuk menuntaskan masalah ini ya. Karena memang setiap mahasiswa, setiap orang itu memiliki pandangan dan juga narasinya masing-masing. Kalau boleh tahu nih Kak, boleh nggak diceritain sedikit itu konfliknya gitu? Sedikit konfliknya. Aduh, ini kayaknya agak sulit ya untuk mengenai konflik ini karena mau dikatain posisi enggak ya, memang karena banyak sekali konfliknya. Apalagi soal masalah uang keuangan, masalah kinerja, apalagi misalkan nih dari ada acara di Palembang nih PPKM, mungkin dari kita ada menyimpulkan bahwa kita berlayar yang tidak bekerja gitu kan, tapi mereka menganggapnya bahwa rasanya mereka itu sudah bekerja gitu. Dan juga gitu sebaliknya, kalau misalkan ada acara di wilayah, kemungkinan besar ya Palembang banyak kali belum kesannya kalau mereka tuh pokoknya sudah bekerja, sudah berani tanggap juga, sudah datang ke sana, sudah berhasil menyelesaikan tanggung jawab mereka sebagai anggota atau sebagai panitia. Hanya saja memang ada beberapa oknum, ada beberapa anggota dari pihak sebelah yang menganggap bahwasanya anak Palembang ini tidak bekerja. Nah itu masih agak sulit lah untuk dituntaskan karena memang dari tahun ke tahun memang ada pastinya ada, nggak mungkin tidak ada karena itu tadi setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Sedikit mengenai masalah yang sudah saya alami sejauh ini ya mendapat sebagai ketua. Bagaimana Kak tanggapan Kakak terhadap konflik tersebut serta bagaimana cara Kakak menangani konflik tersebut? Baik, bagaimana cara menanggapi ya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi pada pertanyaan sebelumnya. Dan tentu saja saya lanjutkanlah untuk bagaimana solusinya terkait dengan masalah keanggotaan HMKM Palembang dan juga HMKM Wilayah.
Dan untuk solusinya sendiri, menurut saya tidak ada solusi. Karena gini, kenapa saya bilang tidak ada? Nah, karena memang walaupun kita sudah berkumpul, sudah mengadakan forum diskusi, sudah mengadakan sudah mengadakan kumpul-kumpul gitu kan, baik di Layang maupun Palembang gitu kan, sudah berkumpul dan itu, tapi kan kita tidak tahu di luar itu. Tapi ya masih ada aja lah yang namanya oknum kan, yang kayak provokasi gitu. Tapi kalau dari saya mungkin mungkin tambahan mungkin juga untuk solusinya mungkin ya cuma juga sebenarnya kalau mengadakan diskusi atau mengadakan forum kumpul ataupun hal informasi itu ya hanya sekedar untuk mengingatkan, hanya sekedar untuk introspeksi diri juga kan. Tapi ya kita tidak tahu depannya gimana. Ya semoga saja lah hal-hal yang seperti itu tidak terulang lagi kan. Apalagi sekarang ini masih hangat-hangat lah kalian, apalagi anggota baru lagi kan. Dan juga untuk solusi berikutnya itu yang diharapkan lah saya sebagai ketua himpunan di mana sebentar lagi juga saya akademis itu akan diturunkan ke angkatan bawah, dan saya harap untuk di angkatan bawah ini untuk tolong menjaga nama baik himpunan kita, himpunan HMPTKN ini, baik itu Indralaya maupun Palembang, tolong menjaga baik-baik lah kan, karena memang kalau soal ribut itu ya suatu hal tidak wajar juga kan. Karena kita ini sedang mahasiswa, apalagi untuk saatnya mau berantem lah, mau inilah ya mungkin untuk beda pandangan ya silakan, karena kita sebagai hak dan warga negaraan memang punya hak dan juga kewajiban untuk berpendapat gitu kan. Pada itu itulah jawaban dari saya. Dan kembali kepada Bapak. Baiklah, terima kasih kepada Pak Deru sudah menjelaskan dan menceritakan pengalaman kakak selama kakak menjabat sebagai ketua himpunan PPKN Hockey Palembang 2024. Terima kasih juga kepada teman saya selaku moderator, dan terima kasih juga kepada saya selaku presenter. Dan terima kasih kepada narasumber kami selaku ketua himpunan PPKN Hockey Palembang 2024. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman saya selaku moderator, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri selaku presenter dalam menghandle wawancara di hari ini. Kami akhiri wawancara konflik di hari ini, dan kami akan melanjutkan wawancara berikutnya kepada teman saya tentang integrasi. Halo, di sini saya akan mewawancarai narasumber yang kedua. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Salva Kenny sebagai moderator wawancara kali ini, dan rekan saya Dan saya Muhammad Al-Fikra. dan narasumber saya. Saya Dalpoyan, saya merupakan mahasiswa PPG PPKN Indonesia gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya akan mewawancarai tentang integrasi. Apa sih Kak yang akan ketahui tentang integrasi? Baik, jadi terkait dengan integrasi ya, integrasi itu adalah proses penyesuaian dari beberapa unsur yang berbeda. Jadi kalau kita penyesuaian itu berarti adaptasi ya, atau bicara tentang menghargai setiap perbedaan itu, bagaimana kita menjadi satu atau menjadi satu kesatuan. Ini Kak, apakah selama menjadi mahasiswa PPG di dalam kelas atau lingkungan sekitar, kakak sudah menjalankan integrasi tersebut? Ya, kalau selama PPG saya menjalankan integrasi tersebut, karena kita ketahui ya kalau PPG itu tidak hanya satu angkatan saja nih. Jadi ada alumni angkatan dari 17, 18, 19, dan 20. Dan tentu dari perbedaan angkatan itu pasti ada perbedaan umur ya, pasti ada perbedaan sikap, karakter, dan pola pikirnya. Jadi kita harus menghargai setiap pola pikir yang berbeda itu, dan setiap perbedaan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kita menerima setiap kelebihan, apa yang menjadi kekurangan kita akan disempurnakan. Jadi itulah integrasi. Boleh diceritakan Kak bagaimana pengalaman Kakak selama berintegrasi tersebut? Bisa kayak gini ya, misal dalam PPG itu ada yang namanya pembelajaran berkolaborasi, pembelajaran berkelompok. Nah, tentu pembelajaran berkelompok ini kita tentu berbeda dari yang kayak satu kita masih bisa bikin sendiri, siapa anggotanya gitu. Nah, kita ditentukan oleh sistem, oleh dosen untuk berkelompok itu. Jadi pasti ada perbedaan. Nah,
perbedaan-perbedaan itu kayak perbedaan tadi ya, pola pikir, umur, karakter, dan tentunya perbedaan dalam hal apa ya, logat atau cara berpikir tadi. Jadi kita apa ya, harus memaksimalkan setiap potensi semua anggota grup. Dan pertanyaan terakhir mungkin Kak, Ya. apa kesulitan selama berintegrasi dan bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Kesulitan ya, jadi kesulitan itu sebenarnya yang pertama pasti kita kata sebutan integrasi adalah proses penyesuaian dengan dari sulit berbeda. Jadi perbedaan itu sebenarnya menjadi kesulitan keragaman, karena kita menganggap orang ini berbeda, kita akan penyesuaian itu yang menjadi tantangan atau kesulitan itu. Nah, tapi caranya kita apa untuk menghadapi tantangan tersebut ya, kita pertama kita harus belajar untuk menghargai dulu. Nah, terus kita yakin bahwasannya kita terciptakan secara berbeda-beda. Nah, secara berbeda-beda. Jadi kita harus dalam perbedaan itu apa ya? Kayak menghasilkan suatu keunikan, dan perbedaan itu jangan menjadi permasalahan, tapi suatu alunan dari Tuhan. Wah, sangat menarik nih wawancara kita mengenai tentang integrasi tersebut. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Syariza. Kami akhiri wawancara tentang integrasi tersebut. Kami ucapkan terima kasih. Sekian wawancara dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum.